Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala masih mencurahkan rahmatnya kepada kita, masih menurunkan nikmatnya kepada kita, masih memberikan kita anugerah sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan dunia ini dari kejahilan, telah membawa dunia ini dari alam gelap menuju alam terang. Alhamdulillah, puji syukur Allah masih memberikan kita kenikmatan. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bukan cuma 1, 2 atau 3, tapi miliaran bahkan triliunan. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Karena nikmat Allah itu cukup banyak. Bukan cukup lagi, tapi udah sangat banyak. Seandainya air yang ada di dunia ini dijadikan tinta, dan daun yang ada di dunia ini dijadikan kertas, dan batang pohon yang ada di dunia ini dijadikan pena untuk mencatat nikmat Allah yang diberikan kepada kita seumur hidup, maka niscaya tidak akan cukup semua itu. Banyak kenikmatan yang Allah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya nikmat mata. Nikmat mata ini cukup besar fungsinya bagi kita, ya ikhwan. Karena kita mempunyai mata bisa menyaksikan semua kejadian dan revolusi yang ada di muka bumi ini. Banyak yang kejadian yang kita saksikan di muka bumi ini. Dan dengan mata kita bisa mengetahui ilmu-ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memandang wajah orang-orang saleh, orang-orang yang waliullah. Karena nikmat mata ini fungsinya cukup besar. Ketika kita gunakan untuk yang baik, maka itu akan menjadi ketaatan dan kesyukuran atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun sebaliknya, mata dijadikan bahan keburukan, maka niscaya orang itu tidak akan memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan memperoleh bencana dan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan mata juga ketika kemasukan debu atau kemasukan pasir, itu akan otomatis mengeluarkan cairan. Kalau buatan manusia sendiri itu contohnya mobil. Ketika kotor mobilnya, kaca mobilnya kotor, itu perlu disemprot dulu, disemprot terlebih dahulu, terus kita bersihkan. Kalau mata otomatis akan mengeluarkan cairan dengan sendirinya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada gambaran orang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dengan perantaranya. Misal kita ini ingin memakan buah mangga yang manis. Apakah buah mangga tersebut langsung jatuh dari langit? Atau ada perantaranya? Pasti ada perantaranya. Apa perantara pohon mangga tersebut? Yaitu pohon mangga. Bagaimana pohon mangga itu bisa berbuah dengan lebat, dengan cara disirami, dengan cara dirawat dengan penuh, dengan cara diperhatikan. Begitu juga dengan kita, ketika ingin memperoleh suatu nikmat dari Allah, contohnya ilmu. Ilmu adalah nikmat dari Allah. Kita peroleh ilmu dari Allah pasti ada perantaranya. Salah satunya dari ahli ilmu atau guru kita sendiri. Maka wajib kita
perhatikan atau wajib kita perhatikan atau memperhatikan guru kita sendiri. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan ada juga perantara hidup kita, yaitu orang tua kita sendiri. Orang tua kita sendiri itu yang menghidupkan kita. Orang tua yang mewujudkan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib taat dan wajib mensyukuri atas nikmat itu. Selagi orang tua kita masih ada, kita perhatikan dengan baik. Kita doakan dengan sekhusyuk-khusyuknya doa. Kita perhatikan orang tua dari kita lahir, kita dirawat sama orang tua sampai kita menikah, mungkin udah dilepas dengan orang tua kita. Walaupun kita dilepas dengan orang tua kita, perhatian kita tidak berkurang dari orang tua kita sampai beliau wafat. Walaupun wafat, kita tetap mendoakan beliau. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.